واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Al-Abrar yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu untuk kedepannya kita diberikan rahmat, hidayah dan inayahnya itu sampai kita diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Kita membahas masalah ayat-ayat Al-Quran, memahami, memaknai apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran melalui kitab Jalalain ini telah sampai pada ayat ke-217 219 ya. 219 ya. Oh ya, ya salunaka ya. Kita mulai dengan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa ahli ta'atika ajma'in. ثم إلى حضارات جميع أولياء الله عباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر جوها، وإلى جميع مؤسسي هذا المسجد والمتبرعين عليه والقائمين بحقه، وإلى حضارة جميع المفسرين والمحدثين المصنفين المؤلفين له بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا أساتذتنا ووالدنا ووالديكم وواتنا وواتكم وأصولنا وفروعنا ومن تم إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas pada malam hari ini. Ayat ke-219 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Shadaqallahul azim. Dari sisi riwayat bacaan ada yang membaca Qul fihuma ithmun kabir. Qul fihuma ithmun kabir. Ya, baca begitu. Yang kita baca tadi fihima. Ada yang baca Qul fihima ithmun katsir. Gitu ya. Katsir. Yang kita baca tadi kabir. Wa manafi'u linnas. Ada yang baca begitu. Wa ithmuhuma aktsaru min naf'ihima. Ini gandengannya dengan ithmun katsir. Nah, di sini dibaca dengan wa ithmuhuma aktsaru min naf'ihima. Aktsar. Kemudian ada yang baca wa ithmuhuma aqrabu min naf'ihima gitu. Qulil afwa gitu ya. Ada yang baca qulil afwu kadzalik. Qulil afwa kadzalik. Ya, itu gitu ada dua versi. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Ada begitu. Begitulah riwayat bacaan di kalangan para ulama qurra. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman khamr dan perjudian. Qul, katakanlah kepada mereka, fihima ithmun kabir. Pada minuman khamr dan perjudian itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tetapi juga ada manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka juga bertanya kepada Muhammad, madza yunfiqun, berapa yang kami nafkahkan, berapa yang kami sedekahkan. Ulil af, katakan yang kelebihan. Yang kelebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun, agar supaya kalian semua mau berpikir. Dari terjemahan ini sedikit banyak kita pahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang hukum minuman khamr, perjudian, dan juga tadi di bagian akhir menjelaskan tentang berapa kadar yang disedekahkan kepada orang lain. Sedekah itu adalah kalau ada uang kelebihan itu disedekahkan. Kalau tidak ada ya nggak usah. Itu isi daripada ayat yang kita bahas, satu ayat ini.
ayat ke-219. Kalau kita melihat dari latar belakang penurunan ayat ini. Ayat ini menyangkut masalah minuman khamr dan juga perjudian tadi. Dan itu merupakan satu kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu yang sehari-harinya minuman khamr. Sudah jadi adat, jadi kebiasaan, sudah mendarah daging. Sama dengan orang merokok itu ya. Merokok kalau sudah mendarah daging ya disuruh berhenti ya nggak mau, nggak bisa berhenti. Lah demikian pula orang-orang Arab itu sudah menjadi kebiasaan minuman khamr itu mendarah daging. Ya. Jadi sulit untuk dihilangkan. Ya. Kalau hanya sekedar kamu nggak boleh, kamu haram itu, ya. Itu nggak mungkin mereka akan mau. Gitu ya ceritanya tentang khamr pada waktu itu. Di zaman jahiliyah ketika baginda Rasul diutus di Mekah, baginda Rasul di Mekah itu kan 13 tahun. Hijrah ke Madinah sampai wafatnya 10 tahun. Lah, selama 13 tahun baginda Rasul berhadapan dengan orang-orang Arab yang seperti itu tadi, yang minum khamr. Orang-orang Arab ini ketika itu baginda Rasul sudah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang juga menjelaskan tentang minuman keras. Ternyata ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan minuman khamr itu dari mana asalnya gitu ya. Ada yang menyebutkan ayat yang pertama diturunkan menyangkut masalah khamr itu ketika baginda Rasul masih berada di Mekah, sudah turun yang namanya ayat yang menjelaskan tentang khamr. Dalam ayatnya wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasanah gitu. Ayat itu menjelaskan di antara buah-buahan, buah kurma dan buah anggur itu kalian semua bisa membuat minuman keras dan juga bisa membuat jadi makanan yang rizki yang baik. Jadi dari kurma atau dari anggur bisa menjadi minuman keras dan bisa menjadi makanan yang baik. Hanya begitu saja, nggak disebutkan hukumnya. Pokoknya ada khamr itu yang dibikin oleh manusia dari buah-buahan, kurma, terutama kurma dan anggur. Sudah, ya karena tidak ada hukumnya, tentunya orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah termasuk ya diam saja. Cuma melihat Sayyidina Umar dengan kawan-kawannya melihat adanya kerusakan kayaknya timbul dari minuman keras itu. Setiap ada minuman keras terjadi keributan. Setelah minum jadi ribut itu. Nah, ya. Akhirnya bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, minuman khamr itu nggak ada hukumnya apa di dalam syariat? Ya, apa nggak ada hukumnya? Tanya begitu. Nah,
Maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi yang pertama yang bertanya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain yang juga mengkritisi terhadap minuman khamr ini. Termasuk Mu'adz bin Jabal, ya. Waktu itu yang ikut bertanya kepada baginda Rasul tentang minuman khamr ini. Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka sahabat-sahabatmu itu loh Muhammad tanya kepada kamu tentang khamr itu loh gimana, ya. Sekaligus bertanya tentang perjudian, karena dengan perjudian itu Sayyidina Umar juga melihat adanya keributan-keributan setelah perjudian. Kadang-kadang orang kalah nggak terima, jadi ribut dan itu ya. Itu yang terjadi. Akhirnya mereka bertanya tentang dua hal ini, tentang khamr dan perjudian. Dijawab di dalam ayat itu, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam ayat ini disebutkan, memang yang namanya khamr dan judi itu dosanya dosa besar sebetulnya itu. Tapi memang ada manfaatnya gitu ya. Bagi orang yang biasa minuman khamr, wah, di Qur'annya masih menyebutkan ada manfaatnya kok. Berarti nggak mutlak itu, ya dosa besar nggak mutlak. Sehingga para sahabat itu masih banyak yang minum khamr. Ada yang sudah berhenti, yang berhenti itu memikirkan di dalam ayat disebutkan itsmun kabirun loh, dosa besar kok masih minum. Tapi kan yang lainnya kan. Tapi kan ada manfaatnya katanya. Ya. Jadi yang sebagian berpegangan pada itsmun kabirun, yang sebagian lain berpegangan pada manfaatnya itu. Masih berjalan itu. Kemudian suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah yang kaya, suka selamatan. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini undang para sahabat untuk selamatan. Untuk selamatan. Begitu selamatan, rame-rame sampailah waktu maghrib, waktu salat maghrib. Akhirnya ada yang jamaah, ada yang imami salat maghrib. Setelah baca Fatihah, waladhdallin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Gitu ya. Wala antum 'abiduna ma a'budu wa ma ana 'abidum ma 'abadtum, sampai akhir ayat. Tapi ayat pertamanya a'budu ma ta'budun tidak ada lanya. Kalau diartikan orang-orang kafir, saya menyembah dengan apa yang kamu sembah. Gitu kalau diartikan begitu. Kan salah besar itu. Nah, yang ini kan sedang mabuk, soalnya disuguhi minuman keras sama Abdurrahman bin Auf itu. Selamatan suguhannya itu minuman keras. Ya karena orang kaya, ya masa selamatan nggak ada minuman kerasnya. Itu minuman istimewa itu. Ya. Setelah minum keras itu, akhirnya baca Al-Quran dalam keadaan mabuk. Turunlah ayat Al-Quran. Turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, katanya. Akhirnya ada ayat yang turun menyangkut masalah khamr. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara, kalau kamu dalam keadaan mabuk. Gitu ya. Jadi akhirnya para sahabat itu
tidak mau minum minuman keras, minuman khamar tidak mau kalau menjelang sholat. Jadi mereka mau sholat zuhur, ya sholat zuhur sebentar lagi asar. Jadi antara zuhur dengan asar kan dekat, jadi nggak minuman air keras. Dari asar ke maghrib dekat juga, nggak mau minum. Ya, dari maghrib ke isya dekat juga, nggak minum. Yang satu-satunya waktu yang bisa dipakai untuk minum setelah sholat isya masih minum, ya masih minum. Wah, akhirnya suatu ketika ada yang selamatan lagi. Ada kelompok sahabat namanya Adban bin Malik, itu bikin makanan dan mengundang para sahabat, termasuk diantaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti kan sahabat-sahabat terkemuka kan, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya Rasulullah yang sahabat terkemuka lah. Makan, minum khamr, mabuk. Setelah minum khamr ya mabuk. Begitu mabuk, wah, orang tokoh ya biasa pidato, bikin puisi, mengunggul-unggulkan keluarganya, mengunggul-unggulkan sukunya. Suku saya gini. Tidak seperti suku kamu. Suku kamu itu nggak karu-karuan, nggak punya akhlak. Pokoknya dijelek-jelekan gitu ya. Selesai pidato, yang suku yang dijelek-jelekan nggak terima, langsung kepalanya dikepruk dengan kayu, pecah kepalanya. Langsung dibawa ke Rasulullah. Ya gimana ini, masih sama-sama sahabatnya, sama-sama orang Islamnya, ya kok seperti ini, gimana Rasulullah? Lalu turunlah ayat yang tegas, ya, ayat yang tegas itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hei orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, innamal khamru maisir, dan perjudian, wal ansabu, dan undian, ya, menyembelih untuk berhala, wal azlam, dan undi nasib, itu rijsun min amali syaitan, najis, itu perbuatan setan. Fajtanibu, maka jauhi itu, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya bisa berbahagia. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itulah yang membuat terjadinya permusuhan di antara kalian, jadinya saling memarah-marahi. Itu terjadi ketika ada khamr dan perjudian. Ayatnya tegas seperti itu. Ayat itulah yang menyatakan keharaman khamr. Jadi ayat yang kita bahas ini belum menyatakan tentang keharaman khamr. Ya, coba kita baca sekarang ayat yang kita bahas ini, yaitu yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya tentang khamr wal maisir, dan perjudian. Maisir itu apa? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, al-qimar. Ma hukmuha. Jadi maisir itu adalah perjudi, ya. Ma hukmuha, apa hukmuhuma, hukum daripada khamr dan perjudian. Qul, katakanlah, lahum, kepada mereka, fihima, di dalam khamr dan judi itu, ithmun kabir. Yang menggunakan khamr dan judi itu, yang melakukan khamr dan
judi itu ithmun kabirun, mendapatkan dosa yang besar. Berarti kabir azim katanya, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Besar itu dosanya. Wa fi qira'atin bil musallatsah. Menurut bacaan yang lain itu katsir, ya, artinya banyak. Ithmun katsir, dosa yang banyak dosanya itu. Ya sama saja lah, besar dengan banyak sama. Itu hanya apa? Beda bacaan. Lima ya'suru bi sababihima minal mukhasamah. Karena disebabkan minum khamr dan perjudian itulah munculnya adanya permusuhan, mukhasamah, dalam musyatamah, dan saling caci maki, saling mencaci. Wa qul fahsh. Kadang-kadang kalau orang sudah minum khamr itu kata-katanya enggak kata-kata yang sopan, kata-kata yang senonoh. Ya meso gitu, yang cancu gitu ya. Gitu kan ya, orang-orang yang apa minuman khamr begitu. Ya. Jadi kata-kata munculnya karena minuman khamr. Seandainya enggak minum khamr enggak begitu. Itulah yang dikatakan itsmun kabir. Ya. Jadi karena minuman itu, karena perjudian itulah akhirnya jadi permusuhan, jadi saling mencaci, saling mengatakan kata-kata yang tidak senonoh. Ya. Wa manafi'u linnas, tetapi bermanfaat bagi manusia. Apa manfaatnya bagi manusia? Bil ladzati, nikmat. Ya kita nggak tahu, nggak pernah minum ya, tapi katanya nikmat gitu. Makanya orang-orang ini kecanduan, ya. Seperti orang Batak itu kecanduan sampai di sini kan masih banyak orang-orang Batak itu yang karena kebiasaan kecanduan. Orang-orang Eropa, orang Amerika kan biasa minuman keras itu karena ada kelezatan minumannya, minum begitu itu. Wal farah, senang, gembira. Ada juga yang menyatakan bahwa bukan hanya itu, bukan hanya apa lezat, bukan hanya senang gembira. Menurut penelitian bahwa orang-orang yang minum khamr itu bisa memperkuat jima. Persetubuh itu bisa kuat dengan minuman keras. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Eropa kan memang itu. Ya mau apa? Kencan, itu minum dulu. Itu supaya kuat itu. Ada yang menyatakan juga bukan hanya itu. Ada juga dengan judian. Ya. Seminggu sekali ada apa? Ya, undian, diundi dapat 1 juta. Dulu 1 juta kan banyak. Ya. Itu wah dapat uang. Enggak pakai kerja, enggak pakai apa, tahu-tahu dapat uang. Ini namanya bilakadin, tanpa susah payah. Ya. Itu fil maisir, dalam perjudian. Wa itsmuhuma, dosa daripada perjudian dan minum khamr itu aima yansha'u anhuma, maksudnya bukan dosa, maksudnya yang ditimbulkan dari minum khamr dan perjudian itu minal mafasid, banyak kerusakan-kerusakan, banyak bencana-bencana, banyak bahaya-bahaya itu karena minum itu. Itu tadi ceritanya, akhirnya tukaran, ya akhirnya caci mencaci, akhirnya kata-katanya tidak sopan gitu ya. Itu itun kabir, ya apa? Itsmuhuma, ya. Jadi akibat daripada minum khamr dan judi itu ada mafsadah, ada kerusakan-kerusakan, dan itu akbar, lebih besar, ya, lebih besar min naf'ihima daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya kan hanya enak, bira itu bisa apa, bisa semangat itu ya, ya itu dibandingkan dengan kerusakannya nggak lebih jauh. Kerusakannya itu yang dimaksudkan akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya.
Nah, sudah di situ ya dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, walamma nazalat, ketika ayat ini turun ya, syaribaha qaumun, sekelompok itu masih minum, masih terus minum ya, tadi yang berpegangan karena manafi'ul linnas, karena ada manfaatnya. Wamtana'a akharun, sementara yang lainnya tidak mau, sekarang saya nggak mau minum. Kenapa? Karena itsmuhuma akbar, dosanya lebih besar. Ya. Ila an harramatha ayatul maidah, sampai kemudian diharamkanlah khamr dan judi itu pada surat Al-Maidah. Di dalam ayat Al-Maidah tadi kan saya dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salati wa hal antum muntahun. Ya. Apa kamu tidak mau berhenti? Wa hal antum muntahun. Apa kamu tidak mau berhenti? Oh, itu amal perbuatan setan itu. Ya, itu ayatnya. Jadi haram akhirnya. Wa yas'alunaka 'an madza yunfiqun. Ya, sudah, terus lanjutan ayat ini isinya lain. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka Islam itu mereka masih bertanya tentang berapa sih yang mau disedekahkan. Kan dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Ini bukan masalah zakat, ini masalah sedekah. Orang mau sedekah itu berapa ya? Kira-kira mau sedekah. Ya. Maqadruhu, berapa perkiraan yang mau disedekahkan itu? Dijawab oleh Rasulullah. Ini jawaban diajari oleh Allah gitu ya. Diajari oleh Allah. Jawablah begini. Qul, katakan. Jawab Muhammad, jawaban. Dijawab al-af. Artinya sedekahkanlah kamu, bersedekahlah kamu sesuatu yang lebih. Kalau ada kelebihan, kalau nggak ada kelebihan jangan. Ya, kamu mau sedekah kalau ada kelebihan, kalau nggak ada kelebihan jangan. Ya, al-afu itu artinya al-fadil, kelebihan. Al-fadil anil hajah, kelebihan dari kebutuhan. Hari ini butuh apa saja. Kalau dulu biasanya zaman Rasulullah dulu kan masih melarat kan sahabat-sahabat. Jadi tiap harinya itu ada kelebihan makan, itu yang disedekahkan. Ya. Kalau tidak ada kelebihan kebutuhan, ya jangan menafkahkan. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaihi. Janganlah kalian bersedekah apa yang kamu butuhkan. Masih dibutuhkan kok disedekahkan. Nanti nggak makan ya. Wa tudayyi'u anfusakum, kamu menyia-nyiakan diri kalian. Sudah fi qira'atin birrafi'i bidaqtirihi huwa. Tadi kan bacaannya qulil afa bisa, qulil afu bisa. Kalau dibaca afu itu perkiraannya adalah huwa gitu. Qul huwa al-afu gitu. Kadzalika, demikianlah, ai kama bayyana lakum ma dzikra, sebagaimana telah dijelaskan kepada kamu apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu lakumul ayat, Allah juga menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semuanya mau berpikir. Jadi begini, jadi pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Kata dia, yas'alunaka, mereka bertanya ada jawaban. Lah, supaya dipikir, dipikirnya apa? Ya, termasuk pertanyaan dan jawaban ini, termasuk kepada apa pertanyaan dengan jawabannya, bandingkan antara pertanyaan dengan jawaban. Ternyata pertanyaan dan jawaban ini adalah proses hukum, ya, termasuk sebelum turunnya ayat ini apa, seperti yang saya ceritakan tadi, ayat yang pertama kali turun kayak apa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, kesimpulannya ya, memberikan hukum kepada umat, ya, kepada umat itu, kepada manusia itu, yang sekiranya mampu gitu. Sebab kalau seandainya khamr
yang sudah menjadi mendarah daging gitu. Perjudian mendarah daging itu kalau hukumnya langsung sekarang haram, wah buyar, banyak yang nggak mau gitu ya, makanya dicicil dulu. Jadi disebutkan dulu prosesnya. Jadi khamar itu asalnya dari sini, ada manfaatnya, ada mudaratnya ya. Nah, gitu sama penjelasannya ditegaskan itu haram, jangan gitu. Apa kamu tidak mau berhenti? Sampai di akhir ayatnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fa antum muntahun. Masa kamu tidak mau berhenti, sudah diberitahu ya, itu perbuatan setan, kamu tidak mau berhenti. Nah itu ya, ini ayat yang terakhir ini disuruh berpikir, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu itu mau berpikir terhadap penahapan hukum ya, termasuk judi, termasuk yang menafkahkan harta. Dulu itu kadang-kadang orang yang mensedekahkan, sedekah kepada orang lain itu kan saling membangga-banggakan, dulu saya banyak uangnya gitu. Ya gitu. Nah, ada orang yang nggak punya uang, wah ini saya nggak mau kalah, utang harus disedekahkan gitu ya, supaya namanya tinggi gitu ya. Nah, itu nggak boleh, dijelaskan di dalam ayat ini ya. Qul afa. Nah, yang kelebihan saja, jangan yang tidak punya, yang tidak ada diada-adakan, nggak boleh itu. Nah ini disuruh berpikir ya. Dan sampai sekarang masih ada orang yang seperti itu. Jadi cor-coran ya, cor-coran ya. Nggak punya apa-apa masih cor-coran. Pernah ada undangan banyak, siapa saja datang, undangan banyak sekali, berkatnya gak cukup. Itu. Ya seperti itu juga. Nah, ini kan harus mengukur juga, itu karena ingin kebanggaan saja. Begitulah ayat ini, yang mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan rahmatnya sampai diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadaratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'a awliyaillah wa ibadihi as-salihin aina ma kanu masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا ذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا ذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع
المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.